Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sudirman Effendi, perwakilan dari Kabupaten Jeneponto. Dalam hal ini Puskesmas Bidang Kota akan mendemonstrasikan bagaimana pelaksanaan pemberian imunisasi COVID-19 yang akan dilaksanakan pada awal tahun 2021 nantinya. Nah, beberapa hal yang perlu kita persiapkan, berhubung ini adalah penugasan yang diberikan ke kami selama mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Bapelkes Makassar, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, sehingga pada kesempatan ini kami akan memperlihatkan bagaimana tata kelola ruangan yang memenuhi syarat untuk kemudian dilakukan pemberian vaksinasi COVID-19 ya. Jadi yang perlu kita pahami bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan ruangan yang tentunya memadai ya. Yang pertama tentu yang memiliki ventilasi yang cukup memadai ya. Ini untuk pertukaran oksigen atau pertukaran udara. Kemudian yang kedua, ruangan yang sekiranya ditentukan itu harus didesinfektan sebelumnya maupun sesudah pemberian pelayanan imunisasi COVID-19. Kemudian yang ketiga yang perlu kita perhatikan juga adalah bagaimana kemudian ruangan itu ada pintu masuk dan ada pintu keluar yang berbeda, sehingga ini untuk mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan seperti misalnya terjadi transmisi ya, karena kita tidak menutup kemungkinan ada yang mungkin ada yang OTG ya pada saat itu yang tentu kita tidak bisa memastikan mengenai status status masyarakat yang akan kita berikan pelayanan imunisasi ya. Kurang lebih seperti itu yang perlu kita perhatikan. Dan pada penataan ruangan itu terdiri atas 4 meja ya, yakni meja 1, di mana meja 1 ini adalah merupakan tempat atau meja untuk mendata ya, ataupun mencocokkan identitas daripada klien atau masyarakat yang akan kita berikan pelayanan imunisasi. Selanjutnya meja 2 ya. Jadi meja 2 ini untuk men-screening ya, untuk men-screening masyarakat atau orang yang akan kita berikan pelayanan imunisasi, sekaligus memberikan edukasi terkait pemberian vaksinasi COVID-19. Nah, setelah itu kita lanjut ke meja 3. Jadi meja 3 ini merupakan meja untuk memberikan imunisasi atau penyuntikan, sehingga dia harus steril, kemudian dia harus privasi harus terjaga, dan tentu dengan memperhatikan atau menerapkan protokol-protokol kesehatan. Nah, untuk saat ini kami hanya melakukan simulasi di ruangan UGD ini, berhubung Puskesmas Bidang Kota saat ini masih dalam proses renovasi, sehingga ini hanyalah simulasi bagaimana kemudian nanti penerapannya pada saat pelaksanaan imunisasi COVID itu kita laksanakan di awal tahun rencananya. Nah, setelah pasien ya atau klien ya atau masyarakat yang kita berikan imunisasi COVID-19 di meja 3 ini, selanjutnya kita arahkan ke meja 4 ya. Mari kita lihat meja 4. Jadi untuk meja 4, sebaiknya kita lakukan atau tempatkan di ruang terbuka seperti ini. Kenapa harus di ruang terbuka? Supaya menjaga ya jarak, lalu kemudian kita berikan waktu kurang lebih 30 menit untuk kemudian istirahat sambil menunggu ya, sambil memantau adanya reaksi KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi. Ya tentu kita harus standby dalam hal alat kita
maupun dari SDM kita sendiri, terutama shock anaphylactic kit seperti itu ya. Nah, ini meja 4 ya. Jadi ini hanya sekedar simulasi saja, sekedar memperlihatkan saja bagaimana kemudian susunan meja pada pelaksanaan imunisasi COVID-19 itu dibagi atas 4 meja. Nah, selanjutnya kami akan simulasikan bagaimana pada saat kita di meja 1, meja 2 dan 3 serta meja 4. Begitu saya akan mengajak teman saya Bidan Rini untuk simulasi sebagai salah seorang masyarakat setempat yang akan kami berikan pelayanan imunisasi COVID-19. Ya. Ya. Oke, kita simulasikan ya. Anggaplah saya memanggil atas nama Rini Askari, Ibu Rini Askari. Ya, silakan masuk Bu. Ya, jadi pada pelaksanaan pemberian imunisasi COVID-19 ini, yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita menerapkan protokol kesehatan ya. Kita bisa memakai masker, kita juga bisa menggunakan face shield seperti ini untuk APD lengkap ya sebaiknya. Kita antisipasi saja seperti itu. Ya. Selanjutnya kita melakukan pendataan nama dalam hal ini identitasnya kita. Oke, cocok ya. Ibu namanya Rini Askari ya. Alamatnya Mondro ya. Kemudian jenis kelamin perempuan, pekerjaan bidan ya di salah satu puskesmas. Nah, setelah kita melakukan pendataan yang sekiranya kita butuhkan, maka langkah selanjutnya adalah menuju ke meja 2. Oke. Kita lanjut ke meja 2. Ya. Ya, kalau kita sedang berada di meja 2. Nah, pada meja 2 ini adalah meja di mana kita melakukan screening. Kita melakukan screening sekaligus memberikan edukasi kepada orang yang hendak kita berikan imunisasi. Oke, jadi baik Ibu Rini. Jadi sekarang Ibu sudah memasuki ruangan untuk pemberian imunisasi COVID-19. Seperti yang kita pahami bahwa corona itu telah ditemukan vaksinnya, sehingga kita harapkan dengan adanya pemberian vaksin ke ibu ini, ibu akan terlindungi dari infeksi virus corona tersebut, sehingga kami harapkan kerjasamanya. Anda harus jujur selama kami screening seperti ini ya. Apakah selama ini ibu punya penyakit yang ibu derita seperti diabetes? Tidak, Pak. Tidak jadi? Iya, Pak. Hepatitis pernah diperiksa hepatitis? Pernah, Pak, tapi negatif, Pak. Tidak jadi? Iya, reaktif. Non reaktif. Jadi? Iya, Pak. Riwayat HIV tidak jadi? Tidak, Pak. Tidak jadi? Oh iya, berarti tidak ada di penyakit tadi? Penyakit gula apa? Oh, seperti itu. Iya, Pak. Nah, jadi hal ini perlu kita lakukan untuk menghindari hal-hal yang kontraindikasi dengan pemberian imunisasi COVID-19 ini, sehingga apabila screening menyatakan bahwa seseorang bersyarat untuk diberikan imunisasi, maka langkah selanjutnya adalah kita menuju ke meja 3. Ya, jadi di meja 3 ini yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana perlengkapan alat dan bahan yang kita butuhkan ya. Tentu yang pertama adalah spuit 0,5 ya. Kemudian vaksin. Katakanlah vaksin berada dalam vaksin carrier seperti ini. Kemudian hand sanitizer. Ya, bisa juga menggunakan handscoon, tapi sebaiknya kalau ada hand sanitizer ya, karena kapan kita menggunakan handscoon, maka itu satu pasien, maka handscoon akan diganti secara bergantian. Artinya satu
orang satu handscoon yang kita gunakan. Jadi sebenarnya kita pakai hand sanitizer saja. Setelah menyuntik kita pakai hand sanitizer lagi supaya lebih aman. Nah, setelah itu kita berikan imunisasi, kita berikan vaksin. Dalam hal ini pemberiannya dilakukan melalui intravena ya, melalui intramuskular atau IM ya, pada bagian sebelah kiri pasien. Nah, pada pemberiannya sama dengan pemberian imunisasi rutin, letaknya di sebelah kiri. Lalu kemudian pada saat kita melakukan penyuntikan itu diawali dengan pemberian alkohol swab ya. Kemudian kita suntikan dengan sudut 90 derajat ya, melalui intramuskular seperti itu, dan kita tidak perlu aspirasi. Ini menurut sesuai dengan hasil penelitian bahwa dalam pemberian imunisasi vaksin COVID ini tidak perlu kita aspirasi, langsung disuntikan saja seperti itu. Nah, setelah itu suntikan kita masukkan dalam safety box ya, tanpa menutup kembali seperti itu. Nah, tentu hal-hal yang berkaitan dengan pemberian imunisasi itu sangat panjang ya, jadi kita cukup menjelaskan bagaimana prosedur atau alur daripada pelayanan imunisasi COVID ini. Nah, setelah itu kita anjurkan pasiennya keluar di tempat yang berbeda ya. Katakanlah kita saksikan seperti ini. Jadi tadi dia masuk melalui pintu utama seperti ini dan keluar di pintu belakang ya, sehingga terpisah ya. Nah, setelah diberikan imunisasi atau vaksinasi, maka kita tempatkan pasien di ruang terbuka sambil memantau apakah ada reaksi kipi seperti itu atau tidak. Nah, setelah itu seperti itulah yang kita lakukan proses mulai dari meja 1 sampai meja 4, dan mudah-mudahan pelaksanaan imunisasi COVID-19 berjalan dengan lancar dan memberikan kebermanfaatan bagi kita semua dalam membentuk herd immunity secara melalui pemberian imunisasi COVID-19 ini. Ya, saya kira cukup dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.